Assalamualaikum teman-teman. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan matematika dengan teori belajar Brownell dan Van Engen. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teori belajar menurut Brownell? Mari kita pelajari bersama-sama. Teori belajar menurut Brownell, ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di sekolah dasar, Brownell mengemukakan apa yang disebut dengan meaning theory, yaitu teori makna, sebagai alternatif dari drill theory, teori latihan, hafal atau ulangan. Pengertian teori belajar menurut Van Engen. Van Engen adalah seorang penganut teori makna, meaning theory, yang dicetuskan oleh Brownell. Teori makna memandang matematika sebagai suatu sistem dan konsep-konsep, prinsip, dan proses yang dapat dimengerti. Teori belajar Brownell dan Van Engen memang mirip, tetapi tidak sama. Keduanya menekankan pembelajaran bermakna, meaningful learning, bukan hafalan atau drill semata. Drill atau latihan tetap diperlukan, tapi dilakukan setelah pemahaman terbentuk. Penerapan teori Brownell dan Van Engen. Dalam penerapan teori Brownell dan Van Engen, materi matematika atau berhitung yang diberikan pada anak-anak di sekolah dasar menekankan pada meaning theory, yaitu teori makna. Siswa harus memahami arti bilangan, operasi, dan hubungan konsep, menekankan bahwa pembelajaran bermakna terdiri atas 3 unsur, yaitu benda atau kejadian, simbol, dan individu yang menafsirkan simbol. Pandangan terhadap drill boleh digunakan setelah konsep dipahami. Drill juga digunakan setelah pemahaman terbentuk, tetapi lebih ditekankan pada proses penafsiran simbol dari pengalaman nyata. Contoh penjumlahan 27 ditambah 15 dipahami dengan 20 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5. Bukan sekedar hitung bersusun. Penjumlahan 24 ditambah 8 dilakukan dengan benda konkret, puluhan dan satuan. Kemudian baru diterjemahkan ke simbol 24 ditambah 8. Tujuan mengembangkan kemampuan berpikir dalam situasi kuantitatif melalui pemahaman makna bilangan, membantu siswa menghubungkan benda nyata, simbol, makna pribadi agar konsep lebih melekat. Contoh soal langkah pertama. Pada langkah pertama, kita ambil dulu suatu bilangan sebagaimana yang telah penulis simpulkan di atas. Contohnya, bilangan tersebut adalah 24 ditambah 8. Contoh langkah kedua. Pada langkah kedua, kita jelaskan kedua konsep bilangan tersebut dengan benda-benda. Seperti di bawah ini, bilangan 24 dinyatakan sebagai 2 ikat puluhan dan 4 satuan. Bilangan 8 dinyatakan sebagai kumpulan dari 8 satuan. Contoh soal langkah ketiga. Pada langkah ketiga, dilakukan penjumlahan dengan cara disusun sebagai berikut. Ikatan disejajarkan dengan ikatan dan satuan disejajarkan dengan satuan. 2 buah ikatannya tidak memiliki pasangan untuk disejajarkan. 4 satuan dapat disejajarkan dengan 8 satuan. Contoh soal langkah keempat. Pada langkah keempat, 4 satuan digabungkan dengan 8 satuan sebagai berikut. Contoh soal langkah kelima. Pada langkah kelima, karena 12 benda yang terkumpul di atas dapat diikat, 1
satu ikatannya berisi 10 benda, dapat dinyatakan satu ikatan puluhan dan dua satuan. Penjumlahannya berubah sebagai berikut. Karena 12 adalah satu ikatan puluhan dan dua satuan, maka satu ikatan puluhan tersebut disejajarkan dengan ikatan puluhan yang lainnya, yaitu 2. Sementara dua satuannya tetap tinggal. Satu ikatan puluhan dijumlahkan dengan dua ikatan puluhan hingga didapatkan 3 ikatan puluhan. Hasil akhirnya adalah 32. 3 ikatan puluhan dan 2 satuan. Jika peserta didik telah memahami teknik penjumlahan menggunakan benda-benda di atas, setelah mereka benar-benar paham, barulah diberikan soal-soal sebagai latihan atau drill.